Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa bersama keluarga mendapatkan keberkahan, diberikan kesehatan, lancar segala urusan dan usahanya. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini ada 2 piece pesanan pisau sembelih kambing. Kita review untuk pisau dan golok segala macam peralatan sembelihan di Gubuk GSN. Alhamdulillah juga masih ready, senantiasa dan tidak pernah bosan saya ingatkan untuk menyisihkan menyisihkan rezekinya, menyisihkan uang jajannya untuk membeli, mempersiapkan diri. Jika peralatan sembelihannya belum lengkap, silahkan dilengkapi. Tas ini untuk membawa peralatan sembelihan kita. Kemarin ada tamu tanya, tas itu untuk apa lah? Ya bukan tak lain dan tak bukan ya untuk membawa pisau dan goloknya. Karena eksekutor sejati itu tidak cuma 1 pisau dan goloknya, tidak cuma 2 dan 3, pasti punya banyak. Saya sendiri ketika Idul Adha juga sudah tahu target yang akan disembelih hari ini, misalkan itu 3 ekor sapi, 30 kambing, itu berapa yang harus saya bawa, itu ya harus cukup. Karena kita tidak tahu, bukan pesimis, tapi kemungkinan itu harus kita antisipasi. Nah itu 1. Kedua kalinya adalah seorang eksekutor itu erat sekali kaitannya dengan pisau dan golok, erat sekali. Jadi makanya ilmu dasarnya adalah mengasah, itu ilmu dasar sebagai eksekutor. Baik, ini yang pertama pesanan dari Bapak Husni, pesan melalui Ibu Admin, sudah beres. Mohon maaf buat yang lain, termasuk juga Pak Husni dan Pak Pak Rahmat Wahyuhan, ini juga termasuk prosesnya juga cukup lama. Kemarin sempat tukang juga sakit, saya juga sakit, jadi agak sedikit terlambat lah. Tapi ya sama, saat ini ketika putaran roda kehidupannya agak lambat ya, melambat gitu, banyak urusan yang tertunda. Tapi nanti kalau jelang Idul Adha, mulai setelah Idul Fitri itu digeber semuanya, bahkan sampai lembur-lembur digeber. Karena jelang Idul Adha 1 bulan itu mulai setelah Idul Fitri itu banyak sekali pesanan masuk, banyak sekali barang-barang yang dibeli dari Gubuk GSN, sehingganya kita harus kerja cepat melengkapi semuanya. Ini beberapa masih ready lah intinya. Ada yang 1-2 yang mulai menipis atau bahkan habis gitu ya. Sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, sarung kulit sapi asli, terus disetem di bagian depannya. Ada cantolan untuk ikat pinggang model sloboan. Model sloboan itu sangat simpel sekali, apalagi kalau kita menyembelih kambing. Kambing itu jumlahnya paling banyak. Itu untuk sloboan. Jadi sekali langsung cabut, taruh di sebelah sini, sembelih. Nah, kambing sudah siap, kita sembelih, atau lagi cuci bersih, lap kering, baru dimasukkan lagi. Kalau diikat pinggang kan enak, tinggal langsung slep gitu, masukkan lagi, gitu ya. Terus yang menjadi catatan adalah jangan lupa krim oles bilah. Mana krim oles bilah? Di Gubuk GSN yang best seller, yang paling laris itu krim oles bilah, strobing, honing, sharpening. Itu yang paling laris setelah pisau dan golok. Pisau dan golok itu memang utama, tapi penjualan yang paling rame ya itu tadi. Jangan lupa termasuk juga handuk 25.000. Handuk ini juga penting. Kenapa sampai kita menyediakan handuk, nggak ada di seller lain, di toko lain? Ya itu tadi, untuk ketika setelah selesai menyembelih itu tidak diusapkan,
Karena itu ada pelajarannya, baik di pelatihan-pelatihan Juleha yang reguler maupun pemerintahan atau BNSP, itu pasti ada, tidak diusapkan di badan hewan kurban. Kita menjaga benar-benar agar sembelihan kita ihsan gitu. Makanya kita sediakan handuk ini setelah disembelih, dilap gitu. Kalau misalkan di tempat lapang jauh dari keran air, nah ini handuk dibasahin itu bisa. Setelah disembelih diusapkan, itu benar-benar bisa bersih darahnya. Dimasukkan itu untuk keamanan bilah kita, juga untuk kesejahteraan hewan atau keihsanannya tadi, rangkaiannya. Nih. Setelah itu dicuci bersih, dilap kering, selesai semuanya, disetrobing, terus dikasih krim oles bilah. Jadi material baja-baja, sebenarnya baja apapun, baja modern pun bisa berpotensi karat, tapi yang jauh lebih beresiko adalah yang material baja-baja bekas. Itu cepat sekali karena kandungan karbonnya cukup tinggi. Nah, tapi keuntungannya, bilah atau baja yang mengandung karbon tinggi itu tajamnya bagus. Makanya kalau misalkan kayak spring steel ya, baja per bekas itu, baja per mobil itu dipakai untuk tebas, dipakai untuk golok dan pisau tebas. Nah, beda dengan yang baja-baja per yang lawas seperti per Delman, per Willis, itu kandungan karbonnya tinggi, makanya dipakai untuk pisau dan golok sembelihan. Disitulah. Ini ya, ini handle-nya Galisono keling, buksinya dalam, ada pin, ada dural, materialnya baja Willis Gen 1, kecil untuk ininya. Sudah sangat aus, sudah sangat karatan ketika material bajanya itu. Untuk panjangnya 23 cm. Di ujung ini terlebarnya 2,9. Jadi ya 3 cm tapi kurang karena terkikis gitu ya. Terus untuk ketebalannya 3 mili. Willis itu Willis Gen 1, Willis Gen 2, Delman itu termasuk baja-baja pilihan, baja-baja yang bagus dipakai untuk sembelihan. Kenapa? Karena kandungan karbonnya tinggi. Kita tes di tisu, set, lep, di tisu begini, tajam, Masya Allah, bagus banget. Dan kalau ketajamannya seperti ini, dipakai menyembelih itu tidak menyiksa hewan kurban. Ini yang paling penting sekali ya, yang perlu diperhatikan. Kenapa kok sembelihan kok kambing itu dagingnya perengus, ada ya kadang enggak kok, kadang perengus. Itu beberapa faktor. Yang paling saya perhatikan adalah prosesnya. Proses penyembelihannya itu jangan lebih dari 5 detik kalau di Idul Adha. Diusahakan cepat, nah, prosesnya cepat. Karena kan pesan Rasul kan cepat sembelihan, tajam pisau. Nah, itu 2 itu poinnya. Prosesnya cepat. Cepatnya itu berapa? Nah, jadi jangan sampai lebih dari 5 detik kalau di Idul Adha. Seret-seret. Terus tidak lebih dari 3 kali gesekan. Diusahakan ya 3 detik 3 gesekan gitu aja. Baik metode dorik, tarik murni, terus gesek sama saja. Kalau di kambing ya gini cukup, tapi kalau sapi megang seperti ini nggak akan mampu. Dia akan banyak sekali gesekan dan prosesnya lama. Megangnya seperti ini, entah itu golok maupun pisau, material apapun, ukuran berapapun, kalau megang seperti ini powernya kurang. Jadi megangnya begini kalau untuk sapi, tarik murni, dorik gitu. Dorong begini sama saja, begini bisa juga dorong. Tuh. Set, lep, nih tajamnya jos banget. Delman, ini Willis Gen 1, Willis Gen 1 pesanan Bapak Husni. Selanjutnya yang ini Delman cap mata pesanan Bapak Rahmat Wahyuhan.
Jadi untuk sahabat GSN yang lain, kalau misalkan berminat, saya pengen yang seperti itu, seperti ini, bisa dipesan ketika di kubu GSN tidak ready, sedangkan barang yang ready juga banyak. Jadi silahkan dicek-cek video yang sudah kita buatkan playlistnya, pisau dan goloknya, barangkali tertarik, barangkali berminat, dan barangkali barangnya masih ada. Kalau barangnya sudah nggak ada, berarti dipesan. Ini kan banyak ini stoknya. Ini model selopokan, cantolan ikat pinggang, sarung kulit sapi asli. Nah, ini kalau delman masih kebetulan dapat yang gede. Kelihatan ini ya hamonnya nih, hamon daripada bekas sepuhan, apa hamon bahasa kerennya, hampir full. Nih kali sono keling besi dalam, ada dural. Untuk panjangnya 23,5, terlebar 3,4, tebal 3 mili. Mantep ini. Lebarnya rata. Nah, lebarnya rata. Bisa buat sembelihan sapi kayak tarik atau dorik. Kalau kayak tarik itu dikalungkan paling maksimal di bawah telinga bagian kiri, kan posisinya miring itu kalau tarik murni. Benar-benar maksimal, terus digesekkan di bagian pangkal dulu. Gesekkan, tidak dibedot, tidak ditarik, tapi digesekkan. Jadi makanya ditaruhnya di pangkal, gesek seret. Nanti kalau sudah kesobek itu enteng banget. Kalau sudah kesobek enteng banget tarikannya. Kita tes di tisu. Set. Mantap. Delman Willis itu sensasinya begini. Benar-benar mantap. Set. Lep. Jos. Ini padahal tisunya tisu yang tipis. Tisu yang merek Indomaret ini tipis banget daripada tisu-tisu yang lain, tapi dia mampu gurih garing. Nah, kalau di tisu ini sudah halus, maka di media-media lain seperti kertas juga cukup. Jangan diteskan di plastik cap tomat atau yang plastik-plastik yang ulet ya, jangan. Berkurang ketajamannya, tidak dapat manfaatnya. Berkurang ketajamannya, tidak dapat manfaatnya. Jadi harus di honing, sharpening lagi, di setroping. Nggak ada manfaatnya, karena manfaat dan kegunaannya pisau itu untuk sembelihan, bukan untuk pengetesan. Begitu. Termasuk juga mengetes dengan media lain. Jadi standarnya SKKNI ya, standarnya ya pakai kertas HVS. Nah, kertas HVS untuk mengetesnya juga macam-macam. Ada yang dipegang. Kita cari kertas dulu. Oh ya, saya contohkan. Ini kertas HVS, misalkan ini kok kertas yang enggak. Kita cari kertas yang sudah tidak berguna. Kertas yang sudah tidak dipakai. Nah, nih. Kita contohkan sekilas. Standarnya mengetes dengan kertas HVS. Nah, ada yang cukup begini. Nih, dengarkan. Halus ya, halus. Ada sensasi kering gitu. Menandakan kalau sepuhannya benar-benar gurih garing. Oke, seperti ini. Ada yang dipuskat. Cek gitu. Rata. Ada yang dipuskatkan langsung. Set dari sini shot langsung turun. Itu juga beresiko, tapi megangnya ini beresiko. Terus ada yang dikelok-kelokkan, ada yang digulung, disolasi, taruh di meja, di pelan, seret gini. Ada yang ditebaskan, ada yang dilipat-lipat di zigzag, taruh di meja, di puskat dari atas, seret. Ada yang pelan, ada yang dihentakkan, macam-macam. Itu di kertas saja, satu kertas HVS saja itu masih teknik dan triknya macam-macam. Terus pakai tisu, pakai plastik, tapi plastik itu tidak saya rekomen ya, akan mengurangi ketajaman. Ada yang sing gini ya, seperti itu. Jadi jangan mengetes dengan satu kuku, jari jemari, rambut, bulu, jangan. Itu tidak direkomendasikan, bukan karena
beresiko, tapi ya resiko pasti, maksudnya itu jauh lebih penting untuk bilah kita, itu lebih penting. Pertama, nggak akan kita bisa mendeteksi kalau ada microchipping sekali itu di kuku nggak akan mendeteksi, nggak akan terdeteksi. Tapi kalau di kertas dia pasti akan nyendat itu. Terus pakai tangan, jari jemari gini, jangan. Nanti akan ada bekas sidik jari kita menjadi spot karat gitu aja. Terus sering-sering dilap gini, mengelapnya menghadap keluar, tangan kiri pegang tisu menghadap keluar begini, bisa dikusuk-kusuk begini, bisa dipelurut, tapi pelan-pelan dan hati-hati. Menghadap keluar. Kalau sudah pengalaman yang menghadap ke dalam gini nggak apa-apa di mata bilahnya, tapi sebaiknya pelan-pelan karena ini tajam seperti itu ya. Baik, 2 pesanan sudah beres, tinggal kita packing dan kirim. Untuk sahabat GSN yang lain yang barangkali membutuhkan peralatan sembelihan komplit di Gubuk GSN, silahkan hubungi nomor kontak yang tertera. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.